Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla diulang lagi belum? Baik. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini di dalam salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini ikhlas karenanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana yang telah diumumkan, tema kajian kita tentang 10 kaidah tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Ini sangat berkaitan erat dengan bulan suci Ramadan yang kita sedang berada di dalamnya. Karena kata para ulama, apalah artinya tempat waktu yang suci kalau kita tidak mensucikan jiwa kita. Apalah artinya kota Mekah bagi Abu Lahab, Abu Jahal, orang musyrikin jahiliyah. Apalah artinya kesucian kota Madinah bagi Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga orang-orang munafikin. Oleh karena itulah Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Oleh karena itulah momentum bulan suci Ramadan adalah momentum untuk kita mensucikan jiwa kita. Dan al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Paling tidak pada kesempatan ini kita mengingatkan diri kita dan juga jamaah sekalian tentang 10
kaidah tazkiyatun nufus ala ahli sunnati wal jamaah. Insyaallah pada kesempatan ini kita sekedar meringkas dari sebuah buku kecil yang judulnya seperti dalam tema kita Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. 10 kaidah dalam tazkiyatun nafsi yang ditulis atau disampaikan oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidallahu ta'ala. Insyaallah penulis sudah tidak asing bagi kebanyakan antum, ya. Beliau berapa kali datang ke Indonesia. Alhamdulillah kita juga waktu mahasiswa, jadi mahasiswa di Madinah banyak belajar ataupun mulazamah dari beliau hafidallahu ta'ala. Ya, sekali lagi kita hanya sekedar meringkas saja apa yang disampaikan oleh beliau. Di muqaddimah beliau menyampaikan tentang pentingnya tazkiyatun nafs. Di antara dalilnya yang kita sampaikan tadi dari surat Asy-Syams, bagaimana Allah bersumpah dengan jiwa, wasyamsi waduhaha, sampai kepada firman-Nya wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya seperti matahari, bulan, dan seterusnya untuk menjelaskan tentang beruntunglah orang-orang yang mentazkiyah jiwanya dan sungguh rugi yang mengotori jiwanya. Kemudian kata beliau, walamma kanat tazkiyatun nafsi bihadil ahamiyah wajaba ala kulli muslimin nasihin li nafsihi an yu'na biha inayatan fa'iqah. Karena pentingnya tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa ini, maka wajib bagi setiap muslim yang menghendaki kebaikan bagi dirinya untuk betul-betul memperhatikan masalah tazkiyatun nafsi ini. Wa an yujahid nafsahu fi hayati ala tahqiqi hadil ghayatil hamidah, dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan tazkiyatun nafsi, pensucian jiwa ini, liyufliha fi dunya wa ukhra, agar dia bahagia di dunia maupun di akhirat, wa yan'am bis sa'ada al haqiqiyah, dan meraih kebahagiaan yang hakiki. Karena kebahagiaan yang hakiki ada dalam jiwa hati manusia. Maka ini sekali lagi yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini. Kemudian kata beliau juga, fa inna li nafsi 'alal muslim haqqan. Dan di antara yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini, permasalahan ini, karena Allah mewajibkan bagi kita semuanya untuk memperhatikan jiwa kita. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Sesungguhnya wajib bagi dirimu untuk memperhatikan jiwamu. Bukan hanya kita wajib memperhatikan masalah makan minum kita. Lebih dari itu, di antaranya memperhatikan tentang jiwa kita. Apakah sudah bersih? Apakah masih banyak kotoran yang menempel? Ya, karena kotoran, penyakit bukan hanya menjangkiti badan manusia. Dan yang paling parah, menjangkiti jiwa dan hati manusia. Makanya kata Rasul, wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Sesungguhnya jiwamu punya hak atasmu. Kemudian kata Syekh, wa yukhti man yadhun anna haqqan nafsi yakunu bitasydid 'alaiha wa hirmaniha min huquqiha allati fatara Allah azza wa jalla an-nufus 'alal ihtiyaji ilaiha.
Kemudian beliau menyampaikan ada sebagian orang yang gagal paham, yang keliru tentang masalah tazkiyatun nafsi. Dikira tazkiyatun nafsi itu harus menyiksa jiwanya, dirinya. Ya, entah dengan bersemedi berpuluh-puluh hari, ya, atau tidak mau makan dan minum melebihi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya, makanya dulu ada seorang sahabat Rasul ketika bertanya kepada para isi-isi Rasul tentang ibadahnya Rasul. Ketika mereka mendapatkan jawaban, mereka mengatakan ibadahnya Rasul masih sedikit. Tapi mereka husnudzon, oh karena Rasul sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Maka salah satu dari mereka mengatakan, aku akan sholat malam terus, nggak tidur. Ini mau menyiksa jiwanya, ingin mensucikan jiwanya, ingin banyak mendapatkan pahala. Yang kedua mengatakan, aku ingin puasa terus nggak berbuka. Ini menyiksa dirinya. Puasa terus menerus nggak mau berbuka. Yang ketiga mengatakan, la atazawwajun nisa, aku nggak mau menikahi perempuan. Fokus ibadah untuk tazkiyatun nafsi. Namun apa kata Rasul? Ini akhsyakum lillah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan aku yang paling bertakwa di antara kalian. Namun aku usalli wa arqud. Aku salat malam, aku juga berbuka, aku juga tidur malam. Wa asumu wa uftir. Aku berpuasa, aku juga berbuka. Ada hak jiwa, ada hak dalam diri kita. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi perempuan-perempuan. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Rawahul Bukhari. Ini ada kekeliruan dari sebagian orang yang menghendaki tazkiyatun nufus dengan menyiksa dirinya berlebih-lebihan. Kata beliau, kama yukhti man yadhun anna haqqan nafsi yakunu bitafrid wa ihmali siyasatiha. Lawannya ada sekelompok orang yang meremehkan masalah tazkiyatun nufus. Dikira tazkiyatun nufus itu membiarkan jiwanya meraih semua yang diinginkan tanpa ada ikatan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang satu berlebihan, yang satu meremehkan. Ahlussunnah pertengahan. Tazkiyatun nufus itu wajib bagi setiap manusia, namun tentunya sesuai dengan aturan syariat Islam, sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itulah pada pembahasan ini Asy-Syaikh membawakan 10 kaidah tazkiyatun nufus yang berdasarkan dalil Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para as-salafus saleh. Kaidah yang pertama, al-qaidatul ula, at-tauhid aslu ma tasku bihin nufus. Kata beliau, at-tauhid merupakan pondasi tazkiyatun nufus. Kalau kita mendengar seperti ini salah satu pembeda tazkiyatun nufus ala ahli sunnah dengan yang lainnya. Karena ciri khas ahlu sunnah, metode minhaj firqatin najiyah, annal firqatun najiyah, anna firqatan najiyah ta'tani tauhid. Bahwasanya al-firqatun najiyah ahlu sunnah wal jamaah itu selalu memprioritaskan masalah tauhid. Ya. Bagaimana tidak, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Quran kulluhu tauhid. Al-Quran semuanya isinya tentang tauhid. Maka tidak bisa pembahasan-pembahasan apapun dalam urusan agama dilepaskan dari masalah apa? At-tauhid. Cuma kalau orang itu tadi di luar metode Ahlussunnah wal Jamaah akan diabaikan pembahasan ini. Cuma salah satu ciri khas sekali lagi Ahlussunnah wal Jamaah
selalu mementingkan masalah at-tauhid. Contoh di sini, beliau mengatakan kaidah pertama dalam mentazkiyatun nafsi yaitu bahwasanya tauhid merupakan pondasi dari tazkiyatun nafs. Kemudian beliau jelaskan, kenapa demikian? Yang pertama karena tauhid merupakan tujuan utama Allah menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56. Kemudian kenapa kok tauhid merupakan pondasi tazkiyatun nufus? Karena ini intisari dakwah para nabi, para rasul. Sebagaimana firman Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullah wastanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul dakwah setiap rasul an i'budullah. Sembahlah Allah dan tinggalkanlah taghut, sesembahan selain Allah. Dan yang pertama kali mengajarkan tazkiyatun nufus para anbiya wa rusul. Dan inilah intisari dakwah mereka. Ini prioritas dakwah mereka. Tidak bisa dilepaskan dari pembahasan at-tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Demikian pula mengapa tazkiyatun nufus pondasinya harus tauhid? Kata beliau, karena tauhid huwa awwalu ma yajib 'alal insan lidukhul fi dinil Islam. Karena tauhid merupakan kunci orang itu masuk al-Islam. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Rasul mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Kemudian kenapa tauhid merupakan pondasi tazkiyatun nufus? Kata beliau, wa kadzalika huwa awwalu ma yajib 'ala da'iya ila Allah azza wa jalla an yu'allimahu linnas. Karena tauhid merupakan awal dakwah yang harus disampaikan oleh setiap dai. Ini ciri khas dakwah as-salafiyah, ciri khas firqatin najiyah. Harus seorang yang mengatasnamakan dirinya sebagai dai ustadz memprioritaskan masalah at-tauhid. Karena inilah ajaran para nabi, para rasul. Dan inilah ajaran Rasul kepada sahabat beliau. Di antaranya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika Rasul mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, Rasul mengatakan, innaka ta'ti qauman ahla kitab falyakun awwala ma tad'u ilai syahadatu alla ilaha illallah. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi ahlul kitab di negeri Yaman. Jadikan dakwahmu pertama kali tentang kalimat tauhid la ilaha illallah, tentang asyhadu alla ilaha illallah. Dalam riwayat ila an yuwahhidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam al-ibadah. Kemudian kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala, kenapa pondasi tazkiyatun nufus harus tauhid? Wa qad tawa'adallahu subhana alladzina la yuzakuna anfusahum bitauhid wal iman bil adabish syadid yaumal qiyamah. Karena kalau orang itu tidak memondasi tazkiyatun nufus dengan tauhid, maka Allah mengancam dengan ancaman yang sangat pedih pada hari kiamat. Kalau tidak dipondasi dengan tauhid, Allah mengancam dengan ancaman yang sangat keras, yang sangat pedih pada hari kiamat. Sebagaimana dalam surat Fussilat ayat ke-6. Surat Fussilat ayat ke-6. Allah berfirman, wa wailul lil musyrikin. Kecelakaan bagi orang-orang musyrikin. Siapa orang musyrikin itu? Alladzina la yu'tuna zakata
wa hum bil akhirati hum kafirun, yaitu orang-orang yang tidak melaksanakan az-zakah. Ya, mungkin secara sepintas zakat mal, zakat fitri, namun tidak dalam ayat ini. Ya, nanti akan kita baca tafsir sebagian para ulama, yaitu mereka-mereka yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir terhadap negeri akhirat. Dibawakan di sini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang ayat tadi. Apa arti zakat dalam ayat tersebut? Surat Fussilat 6-7, surat Fussilat 6-7. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, hiya tauhid wal iman alladzi bihi yazkul qalbu. Yang dimaksud dengan zakat dalam ayat tadi yaitu tauhid dan iman yang dengannya hati itu suci bersih. Jadi Allah menamakan tauhid dengan zakat karena dari kata-kata tadi, ya, yazku bihil qalbu, karena dengan tauhid hati menjadi tersucikan, menjadi bersih. Apalagi kalau kita ingat ayat-ayat pertama yang Allah turunkan atas Nabi kita Muhammad SAW ketika diangkat sebagai Rasul, yaitu surat Al-Mudaththir. Di antaranya Allah mengatakan wasiyabaka fatahhir, adapun pakaianmu maka sucikanlah. Kata para ulama di antara makna wasiyabaka fatahhir ay tahhir a'malaka minasyirki, sucikanlah amal-amal perbuatanmu dari kesyirikan. Ini awal dakwah para rasul, awal dakwah Nabi kita, memerintahkan kepada manusia atau beliau pun diperintahkan oleh Allah untuk mensucikan amal-amal perbuatan dari segala bentuk kesyirikan. Ini tazkiyatun nafsi yang pertama, harus dengan apa? Mensucikan jiwa, mensucikan amal, mensucikan ucapan dari segala bentuk kesyirikan. Wa thiyabaka fatahhir. Oleh karena itulah Syekhul Islam mengatakan tadi, arti zakat dalam ayat tersebut adalah at-tauhid. Kemudian dibawakan juga ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, qala aktsarul mufassirin minas salaf wa man ba'dahum hiya tauhid syahadatu alla ilaha illallah. Yang dimaksud dengan zakat dalam ayat tadi yaitu at-tauhid, mengesahkan Allah dalam al-ibadah. Kemudian beliau mengatakan wa huwa aslu kulli zakatin wa namain. Tauhid merupakan pondasi untuk setiap tazkiyatun nafsi, setiap pensucian jiwa. Kemudian kata Syekh lagi, wa kama anna tauhid huwa aslu ma tasku bihin nufus wa tathur fa inna syirka huwa asad ma yudannisun nufus wa yaftiku biha. Kalau dikatakan tauhid itu merupakan pondasi tazkiyatun nufus, maka lawannya alias kesyirikan merupakan sejelek-jeleknya sebab yang bisa mengotori jiwa. Kemudian dibawakan ayat-ayat tentang celaan terhadap kesyirikan dan bahaya kesyirikan. Ini salah satu metode Al-Quran. Tidak bisa dilepaskan pembahasan masalah tauhid dengan pembahasan lawannya. Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Pasti ada ya dua hal yang disampaikan dalam Al-Quran. Setelah Allah menyebutkan orang beriman, disebutkan orang kafir. Setelah disebutkan masalah tauhid, disebutkan masalah syirik. Karena harus salah satu saja yang dipilih, nggak bisa dicampur aduk dua-duanya. Satu ada, yang lainnya akan hilang. Kalau sudah ada syirik, tauhid akan hilang. Tauhid harus ditegakkan, syirik harus dihilangkan.
Makanya dalam kalimat tauhid la ilaha illallah ada an-nafyu wal isbat, peniadaan dan penetapan. Meniadakan semua sesembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah satu-satunya sesembahan. Disampaikan di sini beberapa ayat tentang bahaya syirik. Di antaranya surat Az-Zumar ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh kami telah wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, jika engkau wahai Nabi Muhammad berbuat syirik, akan gugur semua amal perbuatan. Ini Allah katakan kepada Rasulnya, Sayyidu waladi Adam. Kalau berbuat syirik, gugur semua amal ibadah beliau, apalagi amal kita. Kemudian disampaikan lagi surat An-Nisa ayat 48. Nanti antum cek lagi di mushaf karena di sini sebetulnya tidak disampaikan nomor-nomor ayatnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Ini ancaman bagi yang berbuat syirik, tidak ada ampun kalau tidak bertobat sebelum meninggal dunia. Maka kesimpulannya, kaidah yang pertama kata Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, kata beliau, fala zakata lin nafsi illa bitahqiqit tauhid. Tidak ada artinya tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, kecuali dengan mewujudkan at-tauhid, yaitu apa? Ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Wala zakata lin nafsi illa bitakhlisiha minasyirki bijami anwa'ihi. Dan tidak ada artinya tazkiyatun nufus kecuali dengan mensucikan jiwa dari segala bentuk kesyirikan. Ini kesimpulan dari kaidah pertama. Ya, kita pindah ke kaidah yang kedua, al-qaidatus tsaniyah. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, kaidah yang kedua, ad-du'a miftahu zakatin nufus. Doa merupakan kunci tazkiyatun nufus. Rasulullah SAW bersabda, laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada ad-du'a. Rasul juga mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Terutama di bulan suci Ramadan ini, kata para ulama, doa insya Allah mustajab. Karena di antara ayat-ayat tentang puasa itu Allah menganjurkan tentang doa. Ya, kalau kita baca ayat-ayat tentang puasa surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ayat setelahnya 184, ayaman ma'dudat, ayat setelahnya 185, syahr ramadhan alil unzila fil Quran, ayat selanjutnya 186, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'an. Apabila hambaku bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang diriku, jawablah aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Kata ulama, ayat ini berkaitan dengan masalah puasa dan di situ Allah menyelingi dengan doa, maka dianjurkan banyak berdoa di bulan suci Ramadan. Semoga Allah mengabulkan semua doa kita. Di antaranya doa untuk mensucikan jiwa. Memohon kepada Allah agar Allah mensucikan jiwa kita. Ya, masalah doa ini luar biasa dampak positifnya bagi setiap muslim. Kata Syekh di sini, ad-du'a min afdalil ibadat indallah azza wa jalla. Doa termasuk semulia-mulia ibadah di sisi Allah. Li'anna fihi izharan lil ajzi wal iftiqar. Karena di dalamnya ada bentuk seorang hamba itu merasa
lemah, merasa butuh kepada Allah. Ini bentuk penghambaan manusia kepada Allah. Ini salah satu wujud tauhid manusia kepada Allah. Ya. Maka seorang muslim harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lawannya tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Allah mengatakan wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa idzan anta minadz zalimin. Kata Allah, jangan berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat. Jika engkau tetap berbuat demikian, maka engkau termasuk orang zalim alias musyrikin, kata para ulama tafsir. Maka sekali lagi masih ada kaitan antara kaidah pertama dengan yang kedua ini. Doa buat ibadah, serahkan kepada Allah. Dan di dalam doa itu ada unsur penghambaan manusia kepada Allah. Wal i'tiraf bi quwwatillah. Dalam doa itu ada bentuk pengakuan hamba tentang kekuatan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar orang itu memohon meminta, namun dalam doa itu banyak hal-hal yang positif yang juga berlah at-tauhid, menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahu atharun azim fi fathi abwabil khair. Kata Syekh, doa punya pengaruh yang sangat luar biasa untuk meraih, untuk membuka pintu-pintu kebaikan. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ad-du'a miftahu kulli khair. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan doa merupakan kunci semua kebaikan. Kemudian dibawakan beberapa riwayat athar dari para salafus saleh, di antaranya dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tentang masalah doa. Kata Umar bin Khattab, inni la ahmil hammal ijabah walakin hammad doa. Aku tidak terlalu istilahnya memusingkan masalah diterima atau tidaknya doa. Namun yang penting aku harus senantiasa berdoa. Kenapa demikian? Kata beliau, faida ulhimtu doa fa innal ijabata ma'ahu. Kalau aku diberikan taufik hidayah untuk berdoa, pasti bersamaan dengan itu akan dikabulkan doaku. Apalagi ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kata sia-sia dalam berdoa. Kalau kita berdoa akan memperoleh salah satu dari 3 hal, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, dikabulkan sesuai dengan permintaan kita. Atau kalau tidak, akan diberikan yang semisal dengannya. Mungkin tanpa kita sadari. Ya, kita minta B, dikasih C, padahal kurang lebih sama. Bahkan mungkin lebih baik. Ya, dan Allah lebih tahu tentang kebaikan bagi kita. Ya. Atau yang ketiga, disimpan sebagai pahala di akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Makanya kata Umar bin Khattab, yang penting itu terus untuk doa. Dikabulkan dalam artian diberi seperti yang kita inginkan, itu tidak terlalu dipusingkan oleh beliau. Yang penting terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata seorang ulama salaf juga yang bernama Mutarrih bin Sikhir, tadzakartu majma'ul khairi faidal khairu katsir. Ketika aku merenungkan tentang kebaikan-kebaikan, itu banyak sekali. Ya, seperti as-saum, puasa, as-shalah, wa idahu fi yadillah azza wa jalla. Dan kesimpulannya, kebaikan itu semua di tangan Allah. Seperti dalam firman Allah surat Ali Imran, biyadikal khair, di tanganmu ya Allah segala bentuk kebaikan. Wa idza anta la taqdir ala ma fi yadillah azza wa jalla illa antas alahu fayu'tiyaka fa idza jima'ul khairi ad-du'a. Maka dari sini, kalau engkau tahu kebaikan itu ada di tangan Allah dan engkau tidak akan mungkin bisa meraihnya kecuali dengan engkau memohon kepadanya, maka intinya, kesimpulannya kata beliau, inti dari kebaikan itu adalah doa.
Ya, maka sekali lagi tidak ada tazkiyatun nufus kecuali dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengajarkan doa khusus tentang tazkiyatun nufus. Ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, Rasul SAW mengajarkan doa. Ini kalau yang mungkin belum hafal bisa dicatat. Allahumma. Sebetulnya nggak apa-apa kalau hafal nggak semua ini. Hah? Kalau untuk litaklim nggak apa-apa, kita dikte. Antum mumpung ini bulan suci Ramadan, ya bisa dihafalkan langsung, dipraktekkan nanti. Ya, kita dikte pelan-pelan. Allahumma, antum tirukan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Apa enggak? Iya, dicatat aja sudah. Iya. Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya, nanti insya Allah dicari di internet, insya Allah dapat. Hadis tentang tazkiyatun nufus yang lafadznya Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha, ini poin intinya. Wa zakkiha, dan sucikanlah. Anta khairu man zakkaha, engkau sebaik-baik yang memberikan tazkiyatun nufus. Engkau sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha, engkaulah pemiliknya. Wa maulaha, yang menciptakannya. Nah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu sangat jelas bagaimana Rasul mengajarkan kita doa untuk memohon kepada Allah agar Allah mensucikan jiwa kita. Hal ini semuanya karena memang tidak ada yang bisa mentazkiyatun nufus manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana semua ada di tangan Allah, semua kebaikan ada di tangan Allah. Demikian pula rezeki, kesehatan, maka mohon semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih masalah tazkiyatun nufus. Apalagi kita juga sering mengikrarkan la haula wala quwata illa billah. Ketika azan dikumandangkan hayyalas shalah, kita hanya bisa mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, maka kita mohon kepada Allah, terutama dalam tazkiyatun nufus. Dibawakan di sini beberapa ayat tentang tidak ada yang bisa mentazkiyatun nufus kecuali Allah. Di antaranya surat An-Nisa ayat 49. An-Nisa 49, Allah berfirman, balillahu yuzakki man yasha. Bahkan Allah lah yang bisa mentazkiyah, mensucikan siapa yang Dia kehendaki. Manusia hanya bisa berusaha, namun yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam surat An-Nur ayat 21. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Seandainya bukan karena karunia dari Allah atas kalian dan bukan karena rahmat Allah, tidak ada satupun di antara kalian yang bisa tersucikan. Namun Allah yang mensucikan orang yang Dia kehendaki. Baik, kita pindah al-qaidah as-salisah, kaidah yang ketiga. Al-Qur'anul Karim manba'ut tazkiyah wa ma'inuha.
Al-Qur'anul Karim adalah sumber tazkiyatun nufus. Kalau kita mau tazkiyatun nufus, maka kembali kepada sumbernya, kepada referensinya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Bagaimana hati bisa mentazkiyah atau hati bisa tersucikan kalau tidak kembali kepada Al-Quran, kitab suci yang Allah turunkan dan sebagai penutup semua kitab-kitab yang ada. Makanya Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 164, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh Allah memberikan nikmat atas orang-orang beriman ketika Allah mengutus di tengah mereka seorang rasul dari diri mereka, yang tugas rasul yatlu alim ayati, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mentazkiyah mereka. Di antaranya dengan tadi membacakan ayat-ayat Allah, dengan membacakan Al-Qur'anul Karim, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan untuk Rasul mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah. Ini di antara cara mentazkiyatun nufus, kembali kepada Al-Quranul Karim. Fa'adham ma tazkubi nafsu Al-Quranul Karim. Salah satu kiat untuk menggapai tazkiyatun nafs yaitu dengan kembali kepada Al-Quranul Karim. Faman arada nafsi atazkiyah falyatlubha fi kitabillah. Barang siapa yang ingin mentazkiyah dirinya, jiwanya, maka harus dia kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Terlebih lagi Allah berfirman, famanittaba hudaya fala yadillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, itu Al-Qur'an, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Surat Toha ayat 123. Kemudian dibawakan di sini ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Qur'an huwa syifa'ut tam min jamil adwa al-qalbiyah wal badaniyah. Al-Qur'an merupakan obat yang sempurna bagi segala bentuk penyakit hati dan juga penyakit badan. Makanya Allah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, dan kami turunkan di dalam Al-Qur'an itu sebagai syifa, obat penawar bagi segala bentuk penyakit. Ya. Bukan hanya orang yang kesurupan diruqyah dengan Al-Qur'an, namun semua penyakit itu ada obatnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian bagaimana menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber tazkiyatun nufus, yaitu dengan tilawatul kitab haqqa tilawati. Takunu bi qiraatihi, dengan membacanya. Apalagi di bulan suci Ramadan yang merupakan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Bahkan Imam Az-Zuhri, imam salah satu dari ulama salaf, mengatakan bahwasanya bulan Ramadan innama huwa qiraatul Qur'an wa it'amut ta'am. Bulan suci Ramadan itu bulan membaca Al-Qur'an dan memberi makan. Ini sekali lagi momentum untuk memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Bahkan diriwayatkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu mengkhatamkan di bulan suci Ramadan sebanyak 60 kali. 60 bukan 6 ya, 60 kali. Bisa dibayangkan, itu barokahnya waktu ulama salaf terdahulu. Kalau kita minimal satu kali khatam sudah luar biasa, alhamdulillah. Ya, satu hari satu juz misalnya. Bisa enggak? Oh, lebih dari itu bisa insya Allah antum ya. Nah, ya, yang penting semangat dulu. Takunu bi qiraatihi, dengan membacanya, kalau bisa wa hifdhihi, dengan menghafalkannya, wa fahmihi, dan ini yang lebih utama lagi, memahaminya.
Kalau hafal nggak paham, ya ini naudzubillah min dzalik, terkadang bisa gagal paham nantinya. Wa tadabburu, ya, dan mentadaburinya. Wal amal bihi, serta mengamalkannya. Ini cara menjadikan Al-Quran sebagai sumber tazkiyatun nufus, membacanya, ya, mempelajari isinya, memahaminya dengan benar, dan mengamalkannya. Ya, pindah ke kaidah yang keempat. Al-qaidatur rabi'ah ittikhadul uswati wal qudwah. Meneladani ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tazkiyatun nufus dengan mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tazkiyatun nufus ibadah. Dan sudah kita ketahui bersama, ibadah tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas dan apa? Ittiba, mengikuti ajaran ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibawakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badri sini, surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan dia banyak menyebut Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat tadi surat Al-Ahzab 21, hadhil ayatul karimah aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Kata Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah, ayat yang mulia ini merupakan pondasi utama, dalil yang sangat besar untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan beliau, dalam perbuatan beliau, dan semua keadaan beliau. Ini yang harus diyakini oleh setiap muslim. Ittiba kepada Rasul dalam segala keadaan beliau. Di antaranya masalah tazkiyatu an-nufus, harus ittiba kepada ajaran Rasul. Makanya tadi kita sampaikan dalam Sahih Bukhari, ketika ada 3 sahabat yang datang kepada istri Rasul SAW bertanya tentang ibadahnya Rasul, ketika mereka beristihad sendiri, Rasul tegur, itu keliru, nggak mengikuti sunnah apa? Sunnah beliau, nggak mengikuti ajaran beliau. Maka sekali lagi tazkiyatun nufus harus mengikuti ajaran tuntunan ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ngarang-ngarang sendiri cara-cara untuk mentazkiyah an-nufus. Kemudian kata Syekh, fattiba'ur Rasul SAW wa ta'asib bihi dalilun ala sidqi mahabbatillahi ta'ala. Mengikuti Rasul, meneladani Rasul, itu sebagai bukti akan kebenaran cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkaitan dengan surat Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Nabi Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul, yuhibbukumullah, pasti Allah mencintai kalian. Kemudian Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallah ta'ala berkata, kata beliau, wa yuhdisu a'immatud dhalal fi kulli zamanin turuqan munkaratan yudda'a fiha annaha tuzakin nufus. Banyak para imam penyesat umat, ya, para dai-dai penyesat umat di setiap zaman mengarang metode-metode baru yang mungkar, yang mereka klaim itu sebagai tazkiyatu an-nufus. Ya, ada wirid-wirid baru, zikir-zikir baru, ya, yang
mereka klaim bisa mengantarkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Rohnya punya nama dan seterusnya. Ini sekali lagi adalah kiat-kiat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, yaqulu al-allamah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, tazkiyatun nufus as'ab min ilajil abdan wa asyad. Mensucikan jiwa ini lebih sulit daripada mengobati sakit jasmani. Ya, kata beliau, mensucikan jiwa ini lebih sulit, lebih susah daripada mengobati penyakit jasmani. Faman zakana birriyadha wal mujahadah wal khalwa allati lam yaji biha rusul huwa kal marid alladhi yu'alij nafsahu bira'yihi. Orang yang menghendaki kesucian jiwanya, orang yang ingin mentazkiyatun nufus dengan cara-cara ar-riyadhah, istilah-istilah yang masyhur di kalangan mereka, dan dengan bersemedi atau mungkin berkhalwat entah di tempat-tempat yang sepi yang tidak pernah diajarkan oleh para rasul atau oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perumpamaannya seperti orang yang sakit namun ngarang obat sendiri, ya. Sakit mata dipakai apa? Sambel misalnya, ya, biar melek gitu ya. Ya akhirnya apa? Tambah parah. Nah, itu perumpamaan orang yang ingin mensucikan jiwanya dengan ngarang-ngarang ibadah sendiri, malah apa? Mengotori jiwanya. Sebagaimana kata seorang ulama salaf yang bernama Ayub As-Sakhtiyani atau yang lainnya, beliau mengatakan, mabtada'a ar-rajulu bid'atan illa zada minallahi bu'dan. Tidaklah seseorang itu berbuat kebid'ahan, hal-hal yang baru dalam urusan agama, tidaklah orang itu bersungguh-sungguh melakukan kebid'ahan kecuali semakin jauh dari Allah. Niatnya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ketika salah caranya apa? Semakin jauh. Ya, jangan jauh-jauh. Seperti kalau orang itu mau safar, pergi, dia nggak tahu arahnya kemana, ke Jakarta arahnya kemana, ya. Yang penting jalan, tawakal sudah. Nggak nyasar ke Pulau Lombok misalnya, ya. Ininya sekali lagi apa? Inginnya menuju kepada Allah, namun apa? Karena salah jalannya, salah caranya, malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di sini. Ketika orang itu salah cara dalam tazkiyatun nufus, semakin mengotori jiwanya. Naudzubillah min dzalik. Maka intinya, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, walihada wajaba alaman arada tazkiyatan nafsihi an yujahid nafsahu alal ittiba. Oleh karena itulah wajib bagi seseorang yang ingin mensucikan jiwanya untuk bersungguh-sungguh dalam ittiba, mengikuti ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal hazar minal muhdatsat wal mukhtara'at wat tara'iq al mubtada'at allati yad'i arbabuha annaha tuzakin nufus. Selain bersungguh-sungguh dalam ittiba'us sunnah, juga wajib mewaspadai, berhati-hati dari segala hal-hal yang baru dalam urusan agama dan dari segala metode-metode yang bid'ah yang diklaim oleh pemiliknya bisa mentazkiyah an-nufus. Ya, kita pindah ke al-qaidah al-khamisah, kaidah yang kelima. At-tazkiyatu takhliyatun wa tahliyah. Tazkiyatun nufus itu ada dua unsurnya. Takhliyah, meninggalkan maksiat, wa tahliyah,
menghiasi dengan ibadah atau ketaatan. At-tazkiyah itu meninggalkan maksiat dan menghiasi jiwa dengan ketaatan. Kata Asy-Syaikh, inna haqiqata tazkiyah takhliyatun nafsi awalan bitadhiriha anir radha'il wal ma'asi wal dhunub. Sesungguhnya hakikat tazkiyatun nufus itu pertama kali harus mensucikan jiwa dari segala kotoran-kotoran, kemaksiatan dan dosa. Summa tahliyatuha ba'da dzalik bi fi'li ta'at wal qurbat. Kemudian baru mengisi jiwa dengan ketaatan dan al-qurubat, pendekatan-pendekatan diri kepada Allah. Ya, kalau perumpamaannya seperti kalau kita merenovasi rumah, membangun rumah, ya, setelah dibangun kan masih banyak kotoran-kotorannya. Dihilangkan kotoran-kotoran dulu, baru apa? Dihiasi dengan ya hiasan-hiasan dinding dan sebagainya. Sebagaimana kalau ada istilah at-tasfiyah wa tarbiyah, memurnikan Islam dari kotoran yang menempel, kemudian mentarbiyah, mendidik umat di atas Islam yang murni bersih ala Rasul dan para sahabat ar-Rasul. Dalilnya surat At-Taubah ayat 103. At-Taubah 103, Allah berfirman, khud min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah zakat yang tutahhirhum, untuk mensucikan, membersihkan mereka, dan tuzakkihim, mentazkiyah mereka. Kata Syekh, ada dua ungkapan di sini, tutahhirhum wa tuzakkihim. Tutahhirhum di situ artinya at-takhliyah minas sayyi'at atau anis sayyi'at bitadhirihim minadz dzunub. Allah menyebutkan pertama kali, ambillah harta mereka sebagai zakat atau sedekah untuk mensucikan mereka, yaitu mensucikan mereka dari segala kejelekan dan dosa. Kemudian watu zakihim, yaitu kata beliau isyara ila maqamit tahliyah bil fadail wal hasanat. Setelah dibersihkan, diisi dengan kebaikan-kebaikan. Jadi itu kata Syekh, kaidah yang kelima, tazkiyatun nufus ada dua unsurnya. Yang pertama, mensucikan dari segala bentuk kejelekan, kemaksiatan dan dosa. Kemudian mengisi jiwa dengan kebaikan dan ketaatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Ini setelah ditazkiyah, disucikan, baru diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, fatazkiyah wa in kana asluha annama wal barakah wa ziyadatul khair fa inna ma tahsul bi izalatis syarr. Tazkiyatun nufus memang asalnya itu bermakna annama, artinya berkembang, bertambah, barokah. Namun itu semuanya harus dengan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Kalau kita umpamakan seperti orang yang menanam padi, nggak bisa hanya apa? Disirami, dipupuk, harus juga apa? Dihilangkan hama-hamanya, benalu-benalunya dan sebagainya. Itu pula tazkiyatu an-nufus, tidak cukup hanya ditambah ketaatan-ketaatan, namun juga harus diiringi dengan apa? Membersihkannya dari segala bentuk kotoran-kotoran yang ada. Karena Rasul juga bersabda, innal abda idza aznama dzamban nukitat fi qalbi nuqtatun sauda. Apabila seorang hamba berbuat dosa,
ditulis dalam hatinya tinta hitam. Ya. Kalau dia istighfar wa taba saqila qalbuhu. Kalau dia istighfar bertobat akan bersih lagi hatinya. Namun idza zada. Kalau bertambah kemaksiatannya, nggak mau istighfar, nggak mau bertobat, bertambah titik-titik hitam tersebut bahkan bisa menutupi hati. Dan itulah firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin, kalla barrana ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak, hati mereka tertutup oleh tinta-tinta hitam tersebut karena perbuatan maksiat mereka. Maka tazkiyatun nufus harus dilakukan pembersihan dulu dari segala dosa dan noda, baru diisi dengan ketaatan-ketaatan. Pindah kaidah yang keenam, ighlaqul manafid allati takhruj bil insan anit tazkiyah wa tub'iduhu anil fadilah wa tuqihu fir razilah. Menjauhkan diri dari sumber-sumber syahwat dan syubhat. Itu intinya. Kalau di sini kalau diterjemahkan letterleknya ighlaqul manafid, menutup pintu-pintu yang bisa mengeluarkan manusia dari tazkiyah dan menjauhkannya dari keutamaan ataupun menjatuhkannya ke dalam kotoran. Intinya tadi menjauhkan diri dari sumber syahwat dan syubhat. Karena manusia itu lemah, maka wajib untuk menjauh dari sumber-sumber fitnah syahwat maupun syubhat tersebut. Dibawakan di sini ucapan beberapa para ulama, ya. Namun kita ambil dari ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, wa aktsarul ma'asi innama tawalluduha min fudulil kalam wan nadhar wa huma awsa' madakhilis syaitan fa inna jarihataihima la yamallani wa la yas'aman. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kebanyakan maksiat itu sumbernya dari berlebihan dalam berbicara dan melihat. Fudulul kalam wan nadhar. Maka harus betul-betul hati-hati. Terutama masalah al-kalam. Berbicara, jangan asbun. Makanya Rasulullah SAW sangat mentahdzir, memperingatkan kita dari bahaya al-kalam. Kata Rasul, inna rajula la yatakallam bi kalamin la yara biha ba'san yahwi finnari sab'ina kharifan. Ada seseorang yang dia asbun saja, asal bunyi, asal ngomong, tidak dia pikir, namun itu bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka jahanam 70 tahun lamanya. Wa inna la ma'akhadun, atau kata Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan Mu'adz bin Jabal, Rasul mengatakan, wahal yakubbun nas finnari ala wujuhim illa saidu alsinatihim. Tidaklah yang memasukkan manusia ke dalam api neraka, ditelungkupkan wajahnya dalam api neraka, kecuali karena sebab lisan mereka. Ya, lisan ini sangat berbahaya, banyak level-level dosanya. Ada yang sampai kesyirikan, kekufuran. Ya, seperti mencela Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya. Ada yang sampai ke derajat kebid'ahan ataupun penyimpangan. Seperti dalam riwayat Imam Malik yang orang itu bertanya bagaimana istiwa Allah di atas arsy. Beliau mengatakan wasu'alu anhu bid'ah. Ada pula ucapan-ucapan yang maksiat, dosa-dosa besar seperti berdusta, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Kata Rasulullah SAW, malam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'ama wa syarabahu. Barang siapa yang tidak mau meninggalkan ucapan dusta, perbuatan dusta, Allah nggak butuh dengan puasanya. Naudzubillahi min dzalik. Maka jauhkan dari fudulu al-kalam, apalagi yang berkaitan dengan
agama Allah. Allah mengatakan di antara khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan, antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, berkata tentang Allah, tentang agama Allah tanpa ilmu. Demikian pula an-nadhar, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi HP, apalagi gadget, naudzubillahi min dzalik. Ini juga harus kita bijak-bijak menyikapinya. Ya, tidak boleh mengharamkan, namun juga tidak kebablas. Ya, di situ banyak sumber syubhat, sumber asyahwat. Harus seorang muslim apalagi di bulan suci Ramadan bijak-bijak memakai HP ataupun gadgetnya tersebut. Kita pindah kepada kaidah yang ketujuh, tadzakkurul maut wa liqa Allah azza wa jalla, mengingat kematian dan perjumpaan dengan Allah di hari akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang dia siapkan untuk esok hari, untuk hari kiamat. Kalau Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini mengatakan, ayat ini merupakan pondasi untuk seorang hamba muhasabatun nafsi, mengoreksi jiwanya, dirinya. Apa yang sudah dia persiapkan untuk kematiannya, untuk hari kiamatnya. Setiap manusia pasti merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bukan masalahnya kematian yang ditakutkan, namun apa yang terjadi setelah kematian, dari fitnah kubur, siksa kubur, nikmat kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari siksa kubur, adab kubur, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita nikmat kubur di alam barzakh. Rasul mengatakan, aksiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Dan Rasul juga mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah, atau dalam riwayat tudzakirukumul mauta. Dulu aku mengharamkan, melarang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang silakan berziarah kubur, namun tentunya sesuai dengan ajaran Rasul SAW. Namun sekarang silakan berziarah kubur agar kalian mengingat negeri akhirat. Dalam riwayat mengingat kematian. Ya. Kemudian disampaikan di sini ucapan Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu atau rahimahullah. Beliau mengatakan, lau faraqa dzikrul mauti qalbi khasyitu an yufsada alayya qalbi. Kalau aku tidak lagi mengingat kematian, aku khawatir hatiku akan rusak. Ya, seorang muslim, muslimah selayaknya terus mengingat kematian untuk dia betul-betul mempersiapkan diri menghadapi kematian tersebut. Karena kematian tidak ada yang tahu kapannya dan di mananya. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-8 Allah mengatakan, katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya pasti akan mendatangi kalian. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 78, di mana saja kalian berada, kematian akan menjemput menemui kalian meskipun kalian ada di benteng yang sangat kokoh.
Sekali lagi, seorang muslim muslimah bukan takut kematiannya, karena kematian pasti akan datang kapan dan di mana saja. Namun yang paling penting apa yang dia persiapkan untuk kematian tersebut. Makanya Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada syair yang sangat indah dari seorang penyair Arab yang mengatakan tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailu hal ta'isu ilal fajri. Berbekalah dengan ketakwaan, karena apabila malam sudah datang tidak ada satu jiwa pun Anda tidak tahu apakah masih bisa hidup di esok hari. Wa kam min fata asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak pemuda yang mungkin pada sore atau pagi harinya tertawa-tawa, bersenang-senang, namun sudah disiapkan kain kafannya, sedangkan dia tidak tahu, tidak menyadari. Wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihim wa qad udkhilat ajsaduhum dalmatal qabri. Berapa banyak anak kecil yang diharapkan masih bisa panjang usianya, namun jasadnya sudah dimasukkan ke dalam liang kubur. Wa kam min sahihin yurtaja wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat walafiat mati tanpa sebab. Ya, wa kam min maridin asatulan minad dahri. Namun sebaliknya, berapa orang yang sakit parah namun masih diberi panjang usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Lanjut al-qaidah ats-tsaminah, kaidah yang ke-8. Takhayyurus al-julasa wa antiqa'ur rufaqa. Kalau kita mau hati kita suci, jiwa kita bersih, maka cari teman yang baik. Baik akidahnya, baik ibadahnya, akhlaknya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Bersabarlah dirimu bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabb mereka di kala pagi dan siang hari mereka mengharapkan wajah Allah. Ini orang-orang yang bertauhid, yang berdoa hanya kepada Allah. Jadikan mereka sebagai sahabat, teman dekat. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan berpaling dari mereka hanya untuk mengharapkan perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbau an dzikrina. Dan jangan kalian mentaati, mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Wattaba hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furata, dan dia berlebih-lebihan. Ini ayat sekali lagi surat Al-Kahfi 28, ada perintah untuk mencari selektif dalam mencari teman ataupun sahabat dekat, ya, sebagaimana kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya, fiha al-amru bi suhbatil akhyar. Di dalam ayat ini ada perintah dari Allah agar kita bersahabat dengan orang-orang yang baik. Kemudian kata beliau juga wa mujahadatun nafsi ala suhbatihim. Bersungguh-sungguh dalam bersahabat dengan mereka, mencari sahabat yang seperti mereka ini. Wa mukhalatatihim, bergaul dengan mereka. Wa in kanu fuqara, meskipun mereka adalah orang-orang fakir. Ya, meskipun mereka orang yang miskin, yang istilahnya enggak punya status sosial yang dipandang oleh manusia. Selama mereka bertauhid, ittiba kepada sunnah Rasul, memiliki akhlak yang mulia, maka jadikan mereka sebagai sahabat dekat. Ya. Kemudian disampaikan hadis-hadis Rasul SAW, di antaranya Rasul mengatakan ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang tergantung kepada agama
sahabat dekatnya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka selektiflah, perhatikanlah salah seorang di antara kalian siapa teman dekatnya tersebut. Ya. Kemudian disampaikan oleh Asy-Syaikh di sini ucapan Al-Qadhi Iyad rahimahullah taala, seorang ulama dari mazhab Maliki. Beliau mengatakan fihi tajannubu khulata'i su'. Di dalamnya ada larangan, ini berkaitan dengan hadis perumpamaan teman yang baik dengan teman yang jelek, ya. Sudah masyhur hadisnya. Kata beliau, di dalam hadis tadi ada larangan berteman dengan teman yang jelek wa ahlil bidah. Demikian pula dengan orang-orang yang menyimpang dari as-sunnah ataupun dari al-aqidah as-sahihah. Pindah ke al-qaidah at-tasi'ah, kaidah yang ke-9. Al-hazar minal ujubi wal ightirar bin nafsi. Berhati-hati dari penyakit ujub atau membanggakan diri. Dalilnya surat An-Najm ayat 32, Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian merasa telah suci, merasa telah sempurna imannya. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dia yang lebih tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Kemudian dibawakan di sini riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau bertanya kepada Rasul tentang doa yang beliau akan ucapkan ketika salat, maka Rasul mengajarkan doa, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku mendolimi diriku dengan banyak kezaliman. Ini Rasul ajarkan kepada siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq, manusia terbaik setelah para nabi, para rasul. Rasul ajarkan untuk beliau merasa masih banyak kekurangan. Padahal Abu Bakar As-Siddiq pasti masuk surga. Tapi tetap diajarkan ucapan doa tadi. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Seorang muslim bagaimanapun banyaknya ibadah harus masih merasa apa? Kurang. Kita di bulan suci Ramadan seperti ini jangan merasa sudah wah, masih banyak kekurangan. Ya, makanya selesai kita sholat diajarkan zikir pertama kali apa? Istighfar. Secara sepintas mungkin ada yang bertanya, selesai sholat kok istighfar? Istighfar kan setelah apa? Maksiat. Secara asal demikian. Kata para ulama ada hikmah, makna yang tersirat dari istighfar selesai sholat. Yaitu apa? Tujuannya untuk memerangi sifat ujub, kata para ulama. Jangan sampai orang itu selesai sholat sudah wah penghuni surga, sudah pasti masuk surga. Siapa yang menjamin? Ya, apalagi kalau kita tes, ya masih banyak kekurangan dalam sholat kita. Dari segi mungkin keikhlasannya, ya mungkin ada yang ya separuh-separuh ikhlasnya, ada yang mungkin seperempat atau naudzubillah min dzalik. Ini yang pertama dari segi keikhlasan. Dari segi ittiba, mengikuti sunnah Rasul. Sudahkah kita melaksanakan perintah Rasul? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Ya. Anak sering ngetes seperti ini. Jangankan masalah prakteknya, teorinya dulu. Al ilmu qablal qawli wal amal. Ya. Anak sering tanya ke jamaah, untuk ngetes seperti ini, salah satunya, sudahkah semua ini antum semua membaca kitab sifat salat Nabi? Pernah enggak? Tuntas. Ya, ini untuk salah satu mengukur. Ya, salat kita ini betul-betul ittiba atau tidak? Ya. Mungkin pernah membaca, cuma ya sebagian ya atau beberapa halaman saja.
Ini sekali lagi untuk kita introspeksi diri. Artinya sekali lagi, istighfar selesai sholat itu tujuannya diantara kata ulama untuk memerangi sifat ujub. Jangan sampai selesai sholat kita sudah merasa, wah masih banyak kekurangan dalam ibadah sholat kita. Demikian pula dengan puasa kita. Oleh karena itulah tidak boleh merasa wah. Makanya dahulu salafus saleh 6 bulan sebelum Ramadan berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Selesai Ramadan mereka berdoa kepada Allah 6 bulan agar diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam setelah membangun Ka'bah berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Memohon agar diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Makanya di sini sampaikan ciri orang yang bertakwa, yang beriman, yang sejati, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim rajiun. Dan orang-orang yang telah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, hati mereka ini qulubuhum wajilah, merasa takut. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ahumul ladina yashrabul khamra wa yasrikun. Ya Rasulullah, apakah yang hati mereka itu merasa khawatir takut adalah orang-orang yang minum khamr, yang mencuri? Kata Rasul, la ya bintas Siddiq. Tidak wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq, walakinnahumul ladina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum. Mereka yang takut hatinya adalah orang-orang yang berpuasa, yang salat, yang bersedekah, namun mereka khawatir jangan sampai amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah keadaan para salafus saleh, di antaranya para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di sini dibawakan ucapan Abdullah bin Abi Mulaika radhiyallahu rahimahullah. Beliau mengatakan, adraktu aksar min salasina sahabiyan kullahum yakhafun nifaq ala nafsihi. Aku mendapati lebih dari 30 sahabat Rasul, mereka semuanya takut kemunafikan. Padahal para sahabat. Maka kita harus juga demikian. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, al-mu'min jama'a ihsanan wa syafaqatan. Orang mukmin cirinya, sifatnya menggabungkan antara berbuat baik dan merasa takut. Al-munafik jama'a isaatan wa amnan. Sedangkan orang munafik menggabungkan antara berbuat kejelekan dan merasa aman. Ini bedanya munafik dan mukmin, kata Al-Hasan Al-Basri. Kalau orang mukmin bersungguh-sungguh berbuat kebaikan, namun tetap merasa khawatir tidak diterima ibadahnya. Sedangkan orang munafik sudah berbuat kejelekan, merasa aman dari makar azab Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Yang terakhir, kaidah yang ke-10, ma'rifatun nafs. Mengenal karakteristik jiwa diri sendiri. Yang intinya kata Asy-Syaikh, dalam Al-Quran Allah menyebutkan jiwa memiliki 3 sifat, atau 3 sifat jiwa manusia, atau 3 macam bentuk jiwa manusia. Yang pertama, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Itma'annat bil iman wa dzikrillah wa ibadati wa husnil iqbal. Tenang dengan keimanan kepada Allah, tenang dengan berzikir kepada Allah, tenang dalam beribadah kepada Allah. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman, hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ala bi dzikri tatma'il qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati merasa tenang.
Kemudian dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 29, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita jiwa yang mutmainnah. Kemudian jiwa yang kedua dalam Al-Qur'an disebut dengan an-nafsul lawwamah, jiwa yang senantiasa mencela. Wahyalati talumu sahibaha ala fi'li al-khata' au taksiri fil wajib au tafrih fit ta'ah. Yaitu jiwa yang masih labil, kadang mencela kejelekan, kadang mencela kebaikan. Ya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Qiyamah ayat yang kedua, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan Allah bersumpah dengan jiwa yang al-lawwamah, yang lawam dari kata-kata lama yalum, mencela. Ketika orang itu berbuat kebaikan kadang dicela, kadang orang itu berbuat kebaikan dicela juga. Masih labil. Artinya seorang muslim muslimah harus tahu jiwanya ini jiwa yang mana, yang mutmainnah atau yang lawwamah, agar dia bisa meluruskan kalau memang masih lawwamah. Apalagi yang ketiga yang lebih parah, an-nafsu al-ammaratu bisu, jiwa yang menyuruh kepada kejelekan. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Yusuf ayat 53. Surat Yusuf ayat 53, Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa menyeru kepada kejelekan, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Ketika orang itu tahu jiwanya menyuruh kepada kejelekan, harus betul-betul diobati, harus betul-betul diluruskan. Tidak boleh dibiarkan. Ini salah satu cara tazkiyatun nafsi, harus tahu, mengenal jiwa dalam diri kita sendiri, agar kita bisa menyikapinya dengan bijak. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mentazkiyah jiwa kita. Nah, kalau ada pertanyaan, dan sebaiknya dengan tulisan. Masya Allah. Ini ada pertanyaan dengan bahasa Arab. Taqdil mar'atul muslimah ghaliban kathiran minal waqti fil madbakh mashghula bi'idadil anwa' minal at'imah fayafutu 'alaiha ihtinamu awqatis syahr ya Ustaz, hal min taujih. Yang intinya, banyak kaum muslimah yang pada bulan suci Ramadan menyibukkan diri di dapur menyiapkan makanan. Apa nasihat dari antum, istilahnya begitu? Maka nasihat kita harus wasat pertengahan. Mungkin sebagai wanita muslimah, sebagai ibu rumah tangga, ada kewajiban berpuasa, ada kewajiban untuk menyiapkan makanan untuk keluarganya. Harus pertengahan, ya. Tidak boleh berlebihan dalam berpuasa sampai melalaikan kewajibannya menyiapkan makan sahur ataupun makan berbuka puasa. Namun di sisi lain harus juga menggunakan kesempatan bulan suci Ramadan banyak beribadah kepada Allah. Artinya harus betul-betul bisa memanage waktu yang baik, ya. Kalau bisa waktunya singkat, makanannya banyak dan enak. Itu yang luar biasa. Ya, belajar bagaimana caranya, ya. Jadi sekali lagi harus betul-betul bisa memanage waktu yang baik, karena sangat sayangkan kalau waktu habis terbuang di dapur, mana waktu untuk berzikir, mana waktu untuk membaca Al-Quran. Tadi kita sampaikan cara mentazkiyatun nufus dengan kembali kepada Al-Quran. Dan bulan suci Ramadan momentum untuk kembali memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala alam.
Ini bertanya tentang orang yang membatalkan puasanya di bulan suci Ramadan tanpa udzur yang syar'i. Apakah ada kafarah? Wallahu alam, tidak ada kafarah, cuma harus dia mengqadha di hari yang lainnya. Namun kalau dia nggak bertobat, ancamannya sebagaimana kata Rasul ketika Rasul diperlihatkan dalam mimpi beliau, wahyu, ada sekelompok orang yang mu'allaqina bi araqibihim, digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah, musyaqqaqatun asdaquhum, istilahnya di bawah bibirnya ini pecah-pecah, tasilud dam, kemudian mencucurkan darah. Ketika Rasul bertanya siapa mereka ini yang digantung, maka dikatakan alladzina yuftiruna qabla tihlati shaumihim, yaitu orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Itu ancaman bagi yang tidak berpuasa atau yang membatalkan puasanya tanpa udzur yang syar'i. Wallahu taala alam. Ini ada sebagian oknum berkata jika sering mentahdzir bisa mengeraskan hati. Apakah ungkapan tersebut benar? Ini ucapan yang batil. Rasul sering mentahdzir. Rasul sering mengingatkan, memperingatkan manusia dari bahaya syirik, bahaya bid'ah. Sahabat beliau ada yang keliru, langsung beliau tegur, mentahdzir. Bahkan di saat jihad pun Rasul tetap mentahdzir. Ketika ada seorang yang meminta kepada Rasul dibuatkan pohon keramat, Rasul marah, nggak diam Rasul. Rasul mentahdzir. Innaha sunan kultum kama qalat Banu Israil. Permintaan kalian untuk dibuatkan pohon keramat ini seperti ucapan Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ini sekali lagi tahdzir Rasul padahal di waktu jihad. Nggak ngomong ukhuwah Islamiyah. Rasul mendahulukan meluruskan akidah daripada apa? Ukhuwah Islamiyah, persatuan tanpa akidah yang benar. Nggak ada istilah ukhuwah Islamiyah tanpa apa? Akidah yang benar. Demikian pula tadi ketika ada 3 sahabat Rasul keliru, Rasul apa? Tahdzir, Rasul tegur, Rasul peringatkan. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Berarti ucapan tadi menuduh Rasul apa? Keras hatinya. Naudzubillah min dzalik. Pada Rasul mengatakan ini akhsyakum lillah. Setiap Jumat, khutbah Jumat Rasul mentahdzir kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Maka hati-hati. Ya, Rasul orang yang paling lembut hatinya, namun beliau banyak apa? Mentahdzir manusia dari segala bentuk penyimpangan, apalagi kesyirikan dan seterusnya. Demikian pula para salafus saleh, para sahabat tidak tinggal diam kalau ada kemungkaran, kalau ada penyimpangan-penyimpangan. Contoh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika mendengar ada sekelompok orang di Basra di Irak sana yang memiliki akidah menyimpang tentang masalah takdir yang diistilahkan dengan kelompok Al-Qadariyah. Beliau mengatakan waladhi nafsi biyadi law anna ahadahum anfaqa misla uhudin dahaban ma qabilallah hatta yu'mina bil qadar. Seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan 1 gunung Uhud emas, tidak akan Allah terima sampai dia beriman kepada takdir. Beliau mentahdzir. Demikian pula dengan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Contoh lagi Imam Ahmad rahimahullah, terkenal dengan bagaimana zuhudnya beliau, bagaimana kelembutan hati beliau. Namun beliau luar biasa bersikap kepada yang menyimpang dari akidah yang as-sahihah. Maka sekali lagi hati-hati dengan ucapan yang batil ini. Nah, ini pertanyaan tentang yang berakidah salaf namun manhajnya campur-campur, mutalawin, muwazana dan seterusnya. Sekali lagi, dalam Islam udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Semua masalah akidah manhaj salaf harus diikuti, jangan setengah-setengah ya. Makanya dalam kitab-kitab akidah ulama salaf seperti tadi Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Ushulus Sunnah
sangat mentahdir yang meninggalkan satu prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, di antaranya mencaci maki sahabat Rasul, satu saja dicaci maki sudah keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian pula kalau sudah mencela-menceli, sudah pelin-pelan akidahnya, terkadang mencaci maki pemimpin, terkadang memuji dan seterusnya, maka sebagaimana yang sering kita sampaikan dari ucapan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, kata beliau, "I'lam anna dhalala haqqad dhalala an ta'rif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif." Ketahuilah sesungguhnya kesesatan yang sesat yang sebenarnya adalah engkau mengingkari apa yang engkau anggap baik kemarin, atau menganggap baik apa yang engkau ingkari kemarin, terutama dalam masalah akidah alias mencela-menceli. Kemudian Hudzaifah bin Yaman mengatakan, iyyaka wa talawun fi dinillah, hati-hati, jauhkanlah diri kalian dari mencela-menceli dalam urusan agama. Fa inna dinallah wahid, karena agama Allah itu satu. Artinya sekali lagi, semuanya sudah ada ajarannya, jangan pelin-pelan, jangan mencela-menceli. Rumah tangga yang dibangun dengan ilmu, nasihat dan ibadah kepada Allah, namun muamalah dengan pasangan kurang baik, sering debat, cekcok dan berselisih, mohon nasihatnya untuk dapat membangun rumah tangga yang mutmainnah. Ya, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, yang mana dengan iman wal amal saleh keluarga akan bisa tetap bersama sampai di surga kelak. Yang pertama, bahwasanya tadi sudah disampaikan, rumah tangga harus dibangun dengan ilmu dan nasihat dan juga ibadah kepada Allah. Makanya dari sini kita katakan tidak boleh kita merasa ujub, masih banyak kekurangan, maka ada percekcokan dan sebagainya, maka mungkin ilmunya masih ada yang kurang, entah kurang dari segi teorinya ataupun pengamalannya. Contoh dalam masalah tadi ada percekcokan. Apa yang dipercekcokan? Kalau masalah akidah ini harus memang tegas, meskipun harus, kalau perempuan yang keliru, istausu bin nisa'i khaira, nasihatilah perempuan dengan cara yang baik. Kemudian tidak boleh sampai istilahnya dendam kepada istri sendiri. La yafraq mu'minul mu'minah, tidak boleh seorang mukmin terus mengungkit kesalahan sang istrinya tersebut. Ya, ini sekali lagi harus betul-betul ilmunya didalami lagi dan harus betul-betul dipraktekkan. Ya, dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hati istri, hati suami itu ada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya, sebagaimana kata Rasul, kullu qulubi ibni adam baina usba'ini min asabir rahman yuqallibu kaifa yasha. Setiap hati anak manusia, kata Rasul, ada di antara dua jemari Allah. Allah yang membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Wallahu taala a'lam. Sudah nggak ada lagi? Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsir atas perhatiannya. Wa barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.